Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai bentuk SOP dan POS. Ini ada contoh yang pertama. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Ini ada 3 peubah ya, ada X, Y, Z. Otomatis ada 8 kombinasi angka 0 dan 1 ya. Lalu, fungsinya Fx, Y, Z itu bisa kalian lihat hasilnya di tabelnya ya, yaitu baris ke-1 0, baris ke-2 1, baris ke-3 0, baris ke-4 0, dan seterusnya ya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita akan mengerjakan yang SOP dulu ya, sum of product ya. Nah, dari tabel tersebut ya, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 ya. Jadi nanti kalian lihat pada tabel yang fungsi fx, y, z-nya itu 1 itu apa aja ya. Dari tabel itu ternyata yang nilai fungsinya 1 adalah 001 ya. 100 dan 111 ya. Yang dapat ditulis dalam bentuk minterm ya. Ingat kan kalau SOP ya, sum of product kan dalam bentuk minterm ya. Belum bentuk minterm dari 001 adalah apa? X aksen y aksen Z ya. Belum bentuk minterm dari 100 adalah X, Y aksen, Z aksen. Dan bentuk minterm dari 111 adalah X, Y, Z. Maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP adalah ya fx, y, z sama dengan x aksen y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Ya, seperti itu. Atau, nah, kita tuliskan dalam bentuk minterm. Ingat 001 ya, atau X aksen dikali Y aksen dikali Z adalah M1 ya. Lalu 100 atau X Y aksen dikali Z aksen adalah M4. Dan 111 yaitu X dikali Y dikali Z adalah M7. Selanjutnya bisa juga ditulis sebagai sum atau jumlahan dari 1,4,7. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencari bentuk POS-nya ya, bagaimana. Nah, dari tabel tersebut, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah, nah ini, jadi perbedaannya ini ya. Kalau dalam mencari bentuk SOP, itu yang kita lihat nilai fungsi yang hasilnya 1. Tapi kalau dalam bentuk POS, kita lihat nilai fungsi yang hasilnya berapa? 0. Nah, dari tabel, nilai fungsi yang hasilnya 0 adalah kombinasi dari 000, 010, 011, 101, dan 110. Ya, seperti itu. Nah, ingat, ya, POS berarti ini kita akan tuliskan dalam bentuk max term, ya. Sedangkan SOP dalam bentuk min term, ya. Nah, bentuk maxterm dari 000, 010, dan sampai 110 itu apa? Ingat ya, kalau minterm, 0 itu yang komplement, yang aksen. Kalau 1 yang bukan komplement. Tapi kalau maxterm itu kebalikannya ya, 0 itu yang bukan komplement, 1 itu yang komplement. Ya. Sehingga bentuk maxterm dari 000 adalah X ditambah Y ditambah Z ya. Lalu 010, bentuk maxtermnya adalah X ditambah Y aksen ditambah Z. Bentuk maxterm dari 011 adalah X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Bentuk maxterm dari 101 adalah X aksen ditambah Y ditambah Z aksen ya. Dan bentuk maxterm dari 110 adalah X aksen ditambah Y aksen ditambah Z.
ya, seperti itu. Maka fungsi boolean dalam bentuk canonic pos adalah, ya, kita kalikan semua maxtermnya ya, yaitu fx, y, z sama dengan dalam kurung x plus y plus z dikali dalam kurung x plus y aksen plus z dikali dalam kurung x plus y aksen plus z aksen dikali dalam kurung x aksen plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z. Nah, kita lihat apakah dari masing-masing maxterm itu ada yang bentuknya sama, tidak ada ya. Nah, seperti itu. Atau kita tuliskan ya dalam bentuk lambang ya maxterm. Ya, bisa kita lihat x plus y plus z adalah m besar 0, lalu x plus y aksen plus z adalah m2, lalu x plus y aksen plus z aksen adalah m3, lalu x aksen plus y plus z aksen adalah M5, dan yang terakhir x aksen plus y aksen plus z adalah M6. M besar 6 ya maksud saya ya. Nah, atau bisa kita tulis juga sebagai apa? Perkalian dari 0, 2, 3, 5, 6. Ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Nah, kalau tadi contoh sebelumnya diketahui tabel kebenarannya, kalau sekarang ini nyatakan fungsi boolean f, x, y, z sama dengan x plus y aksen dikali z. Jadi ini fungsinya belum dalam bentuk literal lengkap ya. Nah, ini fungsi ini diminta untuk dinyatakan dalam bentuk kanonik, sop, dan pos ya. Penyelesaian, bagaimana penyelesaiannya? Kita selesaikan dulu ya bentuk sop dulu ya. Bagaimana caranya? Kita akan melengkapi literal dari x dan y aksen dikali z ya. Nah, ini ya, lengkapkan literal x dan y aksen dikali z dengan cara sebagai berikut. Untuk yang x dulu ya. X itu kan bisa ditulis sebagai x kali 1 ya. Ingat aksioma B2 yang I2 ya. Kalian ingat. Nah, 1 sendiri itu kita bisa tuliskan sebagai y ditambah y aksen. Karena kan x itu agar literalnya lengkap kan kita butuh unsur y dan z ya, peubah y dan z atau y aksen dan z aksen. Nah, oleh karena itu, satunya kita ubah jadi bentuk y ditambah y aksen. 1 sama dengan y ditambah y aksen sendiri merupakan aksioma B5I, ya kan? I1. Lanjut, selanjutnya kita terapkan sifat distributif yang pertama ya, aksioma B4 yang I1 yaitu x dikali dalam kurung y ditambah y aksen adalah x dikali y ditambah x dikali y aksen. Nah, bisa kita lihat di situ liternya kita sudah dapat dua literal ya, yaitu x dikali y dan x dikali y aksen. Nah, masing-masing itu kurang apa? Kurang literal z atau z aksen ya. Sehingga kita lakukan lagi seperti langkah yang pertama, masing-masing dari sukunya kita kalikan 1 ya, xy dikali 1 dan x dikali y aksen dikalikan 1 juga. Ini masih menurut aksioma B2 yang I2 ya. Lanjut, nah karena kita membutuhkan z ya, kan literal yang belum lengkap kan z ya, yang belum ada itu z, berarti 1 kita ubah menjadi z plus z aksen. Sehingga kita dapat persamaan x dikali y dikali dalam kurung z plus z aksen ditambah x dikali y aksen dikali dalam kurung z plus z aksen. Ingat ini kita menggunakan aksioma B5 yang I pertama. Nah, selanjutnya kita terapkan sifat distributif yang I1 ya, atau aksioma B4 yang I1. Kita akan dapat x dikali y dikali dalam kurung z ditambah z aksen itu sama dengan x kali y kali z ditambah x dikali y dikali z aksen. Lalu x dikali y aksen dikali dalam kurung z plus z aksen akan menjadi x
kali Y aksen kali Z ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen. Nah, kita sudah melengkapkan literal yang X ya, itu sudah ada unsur Y, Z-nya. Sekarang kita tinggal lengkapkan literal yang Y aksen dikali Z. Itu berarti kurang unsur apa? X ya, X atau X aksen ya. Nah, Y aksen dikali Z kita lengkapkan, berarti langkahnya sama ya dengan langkah sebelumnya ya. Yaitu sebenarnya apa? Ini di sini kita kalikan satu dulu ya, Y aksen dikali Z itu kita kalikan satu dulu ya, yaitu menggunakan aksioma B2 yang I2. Nah, lalu, jadi ini saya loncat satu langkah, lanjut satunya kita ubah menjadi apa? Karena ini kurang literal X ya, berarti kita ubah satunya menjadi X ditambah X aksen, yaitu menggunakan aksioma B5 yang I1. Lanjut, kita terapkan sifat apa? Distributif ya, atau aksioma B4 yang I1, yaitu akan menjadi dalam kurung Y aksen dikali Z dikali X ya, ditambah dalam kurung Y aksen Z dikali X aksen. Nah, untuk penulisan yang standar itu kan X-nya di depan, Y-nya di tengah, Z-nya di belakang ya. Nah, berarti kita terapkan sifat apa? Komutatif ya, atau aksioma B3 yang I2, sehingga kita bisa tuliskan menjadi X dikali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y aksen ditambah Z aksen. Bisa kita lihat literal X dan juga literal Y aksen dikali Z itu dua-duanya sudah lengkap, sudah ada unsur X atau X aksen, Y atau Y aksen, dan unsur Z atau Z aksennya. Ya, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita akan lakukan langkah sebagai berikut. Jadi, fungsi fx, y, z sama dengan x plus y aksen dikali z akan sama dengan x-nya kita ubah menjadi apa? X dikali y dikali z ditambah x dikali y dikali z aksen ditambah x dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali Z aksen. Lalu Y aksen dikali Z akan menjadi apa? X dikali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y aksen dikali Z. Nah, selanjutnya itu ternyata ada dua suku yang sama, yaitu apa? Yang saya warnai kuning ya, yaitu X dikali Y aksen dikali Z. Ingat sifat idempoten ya, hukum idempoten yaitu apa? A ditambah A adalah A, ya. A ditambah A adalah A, sehingga cukup kita tuliskan satu saja, ya. Jadi, X, Y aksen dikali Z itu kita tuliskan satu saja, ya. Sehingga kita akan mendapatkan X sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z ya. Ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X kali Y aksen dikali Z ditambah X kali Y kali Z aksen ditambah X kali Y kali Z ya. Ingat ini menggunakan hukum idempoten yang I1. Yang A ditambah A sama dengan A ya. Atau, nah kita tuliskan dalam bentuk lambang ya. X aksen dikali Y aksen dikali Z adalah M1 ya. Lalu X dikali Y aksen dikali Z adalah M4. X dikali Y aksen dikali Z adalah M5. Lalu X dikali Y dikali Z aksen adalah M6. Dan X dikali Y dikali Z adalah M7. Atau bisa kita tuliskan sebagai jumlahan dari 1, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang bentuk pos. Nah, untuk bentuk pos bagaimana cara membuat literal lengkapnya? Ingat kalau bentuk sub kan tadi perkalian ya, kalau pos itu dalam bentuk penjumlahan. Nah, diperhatikan bahwa kan tadi kita punya fx, y, z-nya adalah x plus y aksen dikali z ya. Nah, kita
kenakan sifat distributif yang kedua atau aksioma B4 yang I2 ya. X plus Y aksen dikali Z itu akan menjadi dalam kurung X plus Y aksen dikali dalam kurung X ditambah Z ya. Ingat ini menggunakan aksioma B4 yang I2, sifat distributif yang kedua. Lanjut, nah kalian lihat X ditambah Y aksen itu masih kurang literal apa? Z atau Z aksen ya. Lalu X plus Z itu masih kurang literal Y atau Y aksen. Nah, kalau tadi dalam bentuk sop ya, itu kita mengalihkan dengan 1. Kalau bentuk pos, nah, ya, X ditambah Y aksen, itu kita akan jumlahkan ya, dengan Z dikali Z aksen. Kenapa kita mengeluarkan Z dikali Z aksen? Ingat, A dikali komplemennya, A dikali A komplemen adalah apa? Sama dengan 0. Ya. Ingat ya, ini menggunakan hukum komplemen ya. A dikali A aksen sama dengan 0. Makanya, di sini kan sama aja apa? Z dikali Z aksen sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya X ditambah Y aksen akan sama dengan X ditambah Y aksen ditambah Z dikali Z aksen. Ya. Nah, selanjutnya kita terapkan lagi ya aksioma B4 yang I2, sifat distributif yang kedua ya. Nah, sehingga X ditambah Y aksen ditambah Z kali Z aksen akan menjadi dalam kurung X ditambah Y aksen ditambah Z dikali dalam kurung X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Seperti itu. Ya. Nah, berarti untuk suku yang X plus Y aksen ini sudah lengkap ya literalnya. Kita lanjut ke suku yang kedua yaitu X plus Z. X plus Z, nah ini kurang apa? Y ya, unsur Y atau Y aksen. Nah, sekali lagi kita menggunakan hukum komplemen ya, bahwa ingat sekali lagi A dikali A komplemen sama dengan 0 ya. Sehingga kita menggunakan ini apa? Aksioma B5 yang I2 ya. Y dikali Y aksen berapa? 0, makanya X ditambah Z akan sama dengan X ditambah Z ditambah Y dikali Y aksen, seperti itu. Sekali lagi kita gunakan aksioma B4 yang I2 ya, sifat distributif yang kedua, sehingga X ditambah Z ditambah Y kali Y aksen akan menjadi X ditambah Z ditambah Y ya, dikali X ditambah Z ditambah Y aksen ya. Nah, berarti X plus Z sudah mempunyai literal lengkap. Cuma ini belum tersusunnya belum tersusun dengan baik ya. Ingat X-nya di depan, Y-nya di tengah, Z-nya di belakang ya. Nah, kita gunakan sifat komutatif atau aksioma B3 yang I1 ya, yang penjumlahan. Kita bisa tuliskan sebagai dalam kurung X plus Y plus Z dikali dalam kurung X plus Y aksen ditambah Z. Nah, ini kedua sukunya yaitu X plus Y aksen dan X plus Z itu keduanya sudah lengkap ya dalam bentuk pos. Sehingga kita dapat fungsinya. Nah, kita kalikan keduanya ya menjadi dalam kurung X ditambah Y aksen ditambah Z dikali dalam kurung X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Itu miliknya siapa? X plus Y aksen ya. Lalu X plus Z-nya kita ubah jadi dalam kurung X plus Y plus Z dikali dalam kurung X plus Y aksen dikali Z. Nah, kita lihat apakah ada suku-suku yang sama. Ternyata ada, yaitu apa? Yang saya tandai kuning itu adalah X plus Y aksen plus Z. Nah, sekali lagi kita ingat hukum idempoten ya. Kalau tadi yang kita gunakan pada pembentukan SOP itu adalah idempoten yang terhadap penjumlahan ya, A ditambah A sama dengan A. Nah, untuk yang perkalian ini kita gunakan idempoten yang kedua ya. A dikali A sama dengan A ya. Sehingga kita akan dapat
cukup tuliskan X plus Y aksen plus Z sebanyak 1 kali. Sehingga kita akan dapat perkaliannya, ya, X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Atau kita tuliskan dalam bentuk lambang, ya, X ditambah Y ditambah Z adalah M besar 0, ya. Lalu X ditambah Y aksen ditambah Z adalah M besar 2, lalu X ditambah Y aksen ditambah Z aksen adalah M besar 3. Atau bisa kita tulis sebagai perkalian dari 0, 2, 3. Seperti itu, ya. Nah, ini sebagai latihan. Nah, ini nyatakan fungsi boolean f, x, y, z sama dengan x aksen plus x kali y ditambah y kali z dalam bentuk kanonik, sop, dan pos, ya. Silakan masing-masing sukunya, yaitu x aksen, X dikali Y dan Y dikali Z aksen dinyatakan dalam bentuk apa? Literal lengkap dulu. Kalau sub berarti dalam bentuk minterm, ya. Kalau post dalam bentuk maxterm. Seperti itu, ya. Silakan kalian kerjakan, ya. Seperti yang tadi kita kerjakan di contoh, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi antar bentuk kanonik, ya. Jadi sop itu bisa kita ubah ke bentuk post, dan sebaliknya post juga bisa kita ubah ke bentuk sop. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan hal sebagai berikut. Beberapa cara konversi bentuk kanonik diberikan dalam beberapa contoh berikut, ya. Jadi kita akan langsung ke contoh konversiannya. Contoh, nah ini diberikan fungsi boolean dalam bentuk kanonik sop, ya. Ini ada bentuk kanoniknya. Fx, y, z sama dengan jumlahan dari 1, 4, 5, 6, 7. Kalau sop ingat ini adalah minterm, ya. 1, 4, 5, 6, 7-nya. Nah, yang diminta tentukan bentuk kanonik f dalam bentuk pos, ya. Jadi dia minta dalam bentuk posnya itu bagaimana? Penyelesaian. Nah, kita akan cari terlebih dahulu f aksen, ya, komplement dari f dalam bentuk sopnya. Ya, komplemennya f atau f aksen dalam bentuk sop. Nah, kita perhatikan kan tadi apa? Fungsi f adalah jumlahan 1, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti fx, y, z adalah jumlahan dari m1, ya, m kecil 1 ditambah m4, ya, ditambah m5 ditambah m6 ditambah m7, ya. Ingat, sop dalam bentuk minterm, ya. Maka, cara pengkomplemenan, nah, di sini saya menggunakan hukum De Morgan, ya. Nah, F aksen X, Y, Z berarti apa? Komplement dari M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Nah, berarti masing-masing dari M-nya kita komplementkan, ya. Jadinya kita akan dapat M1 aksen, ya. M4-nya jadi M4 aksen, M5-nya jadi M5 aksen, M6-nya jadi M6 aksen, M7-nya jadi M7 aksen. Nah, ingat bahwa MI aksen itu sama dengan M besar I, ya. Dengan I-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka kita akan dapat, ya, M1 aksen itu akan menjadi M besar 1, M4 aksen itu akan menjadi M besar 4, M5 aksen akan menjadi M5 besar, M6 aksen akan menjadi M besar 6, ya. Lalu M7 aksen akan menjadi M besar 7. Pokoknya ingat, nah, kalau menggunakan hukum De Morgan apa? Penjumlahannya akan menjadi perkalian. Seperti itu, ya. Nah, ini berarti komplemennya, fungsi komplemennya itu dalam bentuk apa? Pos, ya. Padahal kita akan mencari apa? Dalam bentuk sop dulu, ya.
Selanjutnya akan kita ubah F aksen ini dalam bentuk SOP ya. Nah, kita ubah dulu M besar 1 sampai M besar 7 dalam bentuk literal ya. Berarti X ditambah Y ditambah Z aksen ya. M4-nya adalah X aksen ditambah Y ditambah Z. M5-nya X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. M6-nya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, lalu M7-nya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Selanjutnya, diperhatikan bahwa, nah, F aksen X, Y, Z, ya. Kita lihat ya, ini ternyata dari 5 suku yang tadi, 5 suku tadi itu kita bisa menyederhanakan, ya. Menyederhanakannya menggunakan sifat apa? Kalian ingat sifat distributif, ya. Yang kedua. Nah, yang kita kelompokkan adalah X aksen ditambah Y ditambah Z ya, dikali X aksen ditambah Y dikali Z aksen ya. Lalu pengelompokan yang kedua adalah yang warna ungu ya, X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, itu kita akan sederhanakan dengan X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Jadi dalam penyederhanaan itu pastikan ada dua peubah itu yang sama. Bisa kalian lihat dalam pengelompokan yang warna kuning itu dua peubah yang sama adalah X aksen dan Y. Lalu dalam pengelompokan yang kedua yang warna ungu yang sama adalah X aksen dan Y aksen. Nah, dengan menggunakan hukum distributif yang I2 ya. Nah, pengelompokan yang pertama yang berwarna kuning akan menjadi X aksen ditambah Y ditambah Z dikali Z aksen. Ya kan? Lalu pengelompokan yang kedua yang berwarna ungu akan menjadi X ditambah Y aksen ditambah Z dikali Z aksen. Ya, jadi ini disederhanakan lagi. Nah, ingat Z dikali Z aksen ya, itu akan sama dengan berapa? 0 ya. Ingat hukum komplement ya. Sehingga kita akan dapat X ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y dikali X aksen ditambah Y aksen. Ya. Nah, X aksen ditambah Y dengan X aksen ditambah Y aksen itu juga kita bisa sederhanakan lagi dengan sifat distributif yang kedua lagi ya. Kita lihat di situ kan ada dua peubah yang sama ya, yaitu X aksen ya. Nah, sehingga dalam pengelompokannya kita akan mendapatkan X aksen ditambah Y dikali X aksen ditambah Y aksen akan menjadi X aksen ditambah Y dikali Y aksen. Sekali lagi, Y dikali Y aksen itu akan sama dengan apa? 0 ya. Ingat hukum komplement. A dikali A komplement adalah 0. Sehingga kita akan dapat X ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen. Nah, selanjutnya kita kenakan hukum distributif yang pertama ya. Sehingga kita akan dapat X dikali X aksen ditambah X aksen dikali Y ditambah X aksen dikali Z. Ini saya juga menerapkan langsung hukum komutatif ya. Ini kan seharusnya X aksennya kan di belakang semua, tapi untuk Y dikali X aksen itu saya langsung tuliskan sebagai X aksen dikali Y ya. Jadi langsung kita terapkan hukum komutatifnya ya. Lalu Z aksen dikali Z aksen itu saya juga langsung tuliskan sebagai X aksen dikali Z aksen ya. Jadi kita gunakan dua hukum sekaligus ya di hasil ini, yaitu hukum distributif dan juga hukum komutatif ya. Nah, ingat X dikali X aksen itu kan berarti dikalikan komplemennya ya. Ingat hukum komplement, X dikali X aksen adalah 0, berarti kita akan mendapatkan tinggal X aksen dikali Y ditambah X aksen dikali Z aksen. Ya. Apakah ini sudah dalam bentuk SOP? Belum ya. Nah, masing-masing sukunya yaitu X aksen dikali Y dan juga X aksen dikali Z, kita lengkapkan literalnya ya. Untuk X aksen dikali Y itu kurang Z atau Z aksen. Nah, untuk X aksen dikali Z aksen itu kurang Y ya, Y atau Y aksen. Sehingga untuk yang suku yang pertama, yang X aksen dikali Y itu kita kalikan dengan apa?
Z ditambah Z aksen. Ya, ingat Z ditambah Z aksen 1 ya. Makanya X aksen dikali Y itu sama dengan X aksen dikali Y dikali Z ditambah Z aksen. Begitu juga dengan X aksen dikali Z aksen, itu kan kita kurang literal apa? Peubah Y ya, Y atau Y aksen. Sehingga X aksen dikali Z aksen itu kita kalikan dengan Y ditambah Y aksen. Ingat Y ditambah Y aksen adalah 1 ya, makanya itu hasilnya akan sama. Lanjut kita terapkan sifat distributif ya, sehingga kita mendapatkan untuk X aksen dikali Y dikali dalam kurung Z plus Z aksen itu kita akan mendapatkan X aksen dikali Y dikali Z ditambah X aksen dikali Y dikali Z aksen. Nah, untuk yang kedua, yang X aksen dikali Z aksen dikali dalam kurung Y plus Y aksen, itu selain menggunakan sifat distributif ya, saya juga gunakan sifat komutatif ya. Jadi kita langsung urutkan ya X, Y, Z seperti itu ya. Sehingga kita akan dapat perkaliannya X aksen dikali Y dikali Z aksen ditambah X aksen dikali Y aksen dikali Z aksen. Nah, kita lihat ternyata ada dua suku yang sama, yaitu X aksen dikali Y dikali Z aksen. Ingat kita gunakan lagi hukum idempoten ya. A ditambah A sama dengan A, sehingga kita cukup tuliskan satu saja sukunya ya. X aksen dikali Y dikali Z aksen kita cukup tuliskan satu kali saja. Nah, selanjutnya kita urutkan. Ingat kalau bentuk sop itu yang aksen-aksen itu yang di depan ya. Jadi kita urutkan, ini hasilnya akan sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X aksen kali Y kali Z aksen ditambah X aksen dikali Y dikali Z ya. Atau sama dengan M0 ya, ditambah M2 ditambah M3 sama dengan jumlahan dari 0, 2, 3. Maka, nah ini berarti kan F aksennya sudah dalam bentuk sop ya. Yaitu jumlahan dari min-term ya. Nah, untuk dalam soal tadi kan diminta mencari bentuk F dalam bentuk apa? Pos ya. Nah, ini kan kita punya F aksennya dalam bentuk sop ya. Sehingga kalau kita komplementkan fungsi komplemennya dengan hukum De Morgan, kita akan dapat apa? F x, y, z itu sama dengan komplement dari F komplement ya. F aksennya diaksenkan lagi ya. Sehingga kita akan dapat komplement dari M0 ditambah M2 ditambah M3. Nah, ingat mencari komplement dengan menggunakan hukum De Morgan seperti apa? Masing-masing sukunya kita komplementkan dan jumlahannya menjadi kali ya. Jadi M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen. Nah, ingat M0 aksen itu akan menjadi apa? M besar 0, M2 aksen akan menjadi M besar 2, dan M3 aksen akan menjadi M besar 3. Atau bisa kita tulis juga sebagai perkalian dari 0, 2, 3. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi lumayan panjang ya. Selanjutnya ini ada contoh lain ya. Nah, ini nyatakan fungsi f x, y, z ya sama dengan perkalian dari 0, 2, 4, 5. Ini berarti dalam bentuk pos ya fungsi f-nya. Ini ke dalam bentuk sop. Dan juga ini ada fungsi g, w, x, y, z. Ini ada 4 peubah ya. Merupakan bentuk sop ya, yaitu jumlahan dari 1, 2, 5, 6, 10, dan 15. Ini fungsi g-nya ke dalam bentuk pos ya. Jadi yang pos kita ubah ke dalam bentuk sop, yang bentuk sop kita ubah dalam bentuk pos ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Dengan cara yang sama dari contoh sebelumnya diperoleh. Nah,
kita lihat dulu untuk fungsi yang F ya. Fungsi yang F itu ada 3 peubah ya, X, Y, Z. Berarti ada berapa? Minterm ada 8 ya, yaitu M0, M1, 2, sampai 7. Begitu juga maxtermnya juga ada 8 ya, yaitu 0, 1, 2, sampai 7 ya. Nah, kita lihat bentuk pos dalam soal itu apa? Perkalian dari 0, 2, 4, 5. Kita lihat angka-angka yang belum kita gunakan dalam bentuk posnya itu adalah berapa saja? 1, 3, 6, 7. Ya. Ya, bisa kita lihat. Yang belum kita pakai adalah berapa saja? Saya tekankan lagi. Dari 0 sampai 7 adalah 1, 3, 6, 7. Nah, berarti bentuk sop dari F adalah jumlahan dari angka-angka yang belum kita pakai tadi, yaitu 1, 3, 6, 7. Seperti itu. Tapi ingat, kalau di soal itu kan apa? Perkalian 0, 2, 4, 5. Itu kan berarti apa? Maxterm ya. Kalau di penyelesaiannya 1, 3, 6, 7 adalah minterm. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang G bagaimana? Nah, untuk yang G itu kan ada 4 peubah ya. WX, YZ. Berarti ada berapa minterm dan maxterm? Ada 16 ya. Dari 0, 1, 2, sampai 15. Nah, di dalam soal, ini kan dalam bentuk sop ya, yaitu jumlahan dari 1, 2, 5, 6, 10, dan 15. Nah, kita lihat angka-angka apa saja yang belum dipakai dalam bentuk sop itu. Ya, bisa kita lihat dari 0 sampai 15, angka-angka yang belum terpakai adalah apa saja? 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Oleh karena itu, bentuk pos dari G adalah perkalian dari 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di soal G-nya itu kan apa? Dalam bentuk sop ya. Berarti jumlahan dari 1, 2, 5, sampai 15 itu adalah minterm. Lalu di bagian penyelesaiannya, perkalian dari apa saja itu? 0, 3, 4, 7, sampai 14 itu adalah bentuk maxterm. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu penyelesaiannya ya. Cukup mudah ya jika kita sudah mengetahui caranya. Nah, ini ada contoh lagi. Carilah bentuk kanonik sop dan pos dari, nah ini ada fungsi fx, yz ya, yaitu sama dengan y aksen ditambah x kali y, ditambah x aksen dikali y dikali z aksen. Penyelesaian. Untuk sop dulu ya. Nah, ini kita akan langsung ya, ini y aksen kan berarti kurang apa? Peubah x dan z ya, berarti kita munculkan x ditambah x aksen ya, dikali x ditambah z aksen ya. Lalu untuk suku yang kedua yaitu x kali y, itu kan kurang z atau z aksen ya, berarti x kali y dikali z dikali z aksen. Lalu untuk yang terakhir, x aksen dikali y dikali z aksen itu sudah lengkap ya, berarti tidak usah diutak-atik lagi. Lalu, berarti kita akan mendapatkan hasil apa? Kita untuk suku yang pertama kan itu apa? Y aksen dikali x ditambah x aksen dikali dalam kurung z ditambah z aksen. Kita kalikan dulu dengan x ditambah x aksen ya. Langsung kita tempatkan yang x di depan ya, yang y di belakangnya x. Sehingga kita akan dapat dalam kurung x dikali y aksen ditambah x aksen dikali y aksen. Jadi kita langsung menggunakan hukum-hukum yang sudah ada. Berarti kita menggunakan dua hukum ya untuk mengerjakan ini, yaitu yang distributif ya dan komutatif. Berarti tinggal mengalihkan x dikali y aksen ditambah x kali y aksen dikali dalam kurung z tambah z aksen. Lalu untuk yang suku yang kedua yaitu x dikali y dikali z dikali dalam kurung z plus z aksen itu akan menjadi, kita gunakan sifat distributif ya,
X kali Y kali Z ditambah X kali Y kali Z aksen. Seperti itu. Nah, untuk suku yang terakhir tetap ya. Lanjut. Kita kalikan yang X dikali Y aksen ditambah X aksen dikali Y aksen dengan dalam kurung Z ditambah Z aksen. Kita gunakan sifat distributif lagi ya. Yaitu kita akan mendapatkan hasil X kali Y aksen kali Z ditambah X aksen dikali Y aksen kali Z ya. Lalu lanjut kita kalikan dengan yang Z aksen berarti akan menjadi X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X aksen dikali Y aksen ditambah Z aksen. Nah, untuk yang 3 suku terakhir itu sama dengan hasil sebelumnya ya. Atau, nah kalian lihat dulu apakah ada suku-suku yang sama ya, ada literal yang sama. Kita cek ternyata tidak ada yang sama ya. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Kita tidak bisa menyederhanakannya lagi ya. Berarti bisa kita lihat bahwa ya ini sudah saya urutkan ya. Kalau yang bentuk yang terakhir tadi yang X dikali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y aksen dikali Z itu kan belum urut ya dari M0 kecil sampai M7 besar ya. Ini sudah saya urutkan ya. Jadi M0 itu berarti dari X aksen dikali Y aksen dikali Z aksen. Seperti itu ya. Sampai M7. M7 berarti apa? X dikali Y dikali Z aksen. Jadi ini sudah saya urutkan. Nanti saat kalian mengerjakan, kalian jumlahkan belum urut dulu tidak apa-apa, lalu baru diurutkan di langkah selanjutnya itu juga tidak apa-apa. Di sini jadi saya loncat satu langkah ya. Atau bisa kita tulis juga sebagai jumlahan dari 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini bentuk post-sop-nya ya. Lalu lanjut untuk bentuk posnya. Nah, untuk bentuk pos, kan tadi kita sudah dapat bentuk sopnya ya. Bentuk sopnya adalah apa? Jumlahan dari 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Berarti bentuk posnya, kita lihat angka yang belum terpakai dari bentuk sopnya. Kan itu yang sudah terpakai 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Yang belum terpakai apa? Oh, ternyata tinggal angka 3. Ya kan? Berarti bentuk posnya adalah perkalian dari satu suku saja yaitu 3. Atau perkalian dari satu suku yaitu 3 sama dengan apa? M3. M3 sendiri apa? X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian sudah dapat bentuk kanonik yang sop, untuk mendapatkan bentuk kanonik yang pos, tinggal mencari angka yang belum terpakai. Seperti itu. Ya. Sederhana ya, kalau sudah mengetahui caranya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya bentuk baku. Bentuk baku tidak harus mengandung literal lengkap ya. Kalau bentuk sop dan pos kan harus mengandung literal lengkap. Contoh ini bentuk baku. Jadi fungsi-fungsi boolean yang tadi belum dalam bentuk pos atau sop itu sudah dalam bentuk baku ya. Jadi bisa kita lihat fungsi boolean fx yz sama dengan y aksen ditambah x kali y ditambah x aksen dikali y dikali z adalah salah satu contoh bentuk baku ya. Seperti itu. Kalau ini kan penjumlahan ya, berarti bentuk bakunya dari sop ya. Selanjutnya, nah kalau ini ada fungsi boolean fx, y, z-nya sama dengan x dikali dalam kurung y aksen ditambah z dikali dalam kurung x aksen ditambah y ditambah z aksen. Kalau ini apa? Bentuk bakunya pos. Ingat ya, sop itu apa? Sum of product, berarti jumlahan dari perkalian-perkalian. Kalau pos apa? Product of sum, ya, jadi perkalian dari suku-suku yang masing-masing sukunya itu dijumlahkan gitu. Merupakan bentuk penjumlahan. Gitu ya. Bisa bisa memahami ya perbedaan dari bentuk baku sop dan pos. Nah, untuk pertemuan
keempat ini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan maupun penulisan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.